الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah. Yang artinya, orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini adalah orang yang cerdas, yang mempersiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebenar-benarnya takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mempertemukan kita dengan hari kiamat, tidak ada lagi tolong-menolong di antara kita. Pada hari itu manusia semua akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu bapaknya, bahkan akan lari dari istri dan anak-anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza ja'atis shakhah. Maka ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari anak-anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu akan mempertanggungjawabkan amal-amal ibadahnya yang dilakukan di dunia, baik amal yang baik, amal yang buruk, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Pada hari kiamat
Tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan orang yang mendapat perlindungan, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari kiamat. Golongan yang mendapat naungan dari Allah yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita yang hadir semua adalah seorang pemimpin, seorang imam, memimpin rumah tangganya, anak istri, orang yang berada di dalam rumah tangganya. Kita pemimpin yang paling bawah, pemimpin yang paling tinggi, seorang presiden, seorang raja akan dimintakan pertanggungjawabnya di hari akhirat nanti dari yang di bawahannya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kata Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Amanah adalah kewajiban seorang pemimpin yang harus disampaikan kepada bawahannya. Yang hak disampaikan yang hak, yang batil disampaikan yang batil. Ada satu fenomena yang sedang viral di media sosial. Seorang gubernur di Indonesia, ia memerintahkan kepada bawahannya yang muslim, ketika sebentar lagi datangnya waktu, ketika azan sebentar lagi akan berkumandang, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menonaktifkan aktivitas rutinnya untuk segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat adalah tiang agama. Sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaddudin, paman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya maka sungguh telah menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat sungguh ia telah merobohkan agamanya. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Sholat berjamaah di masjid mendidik kita untuk disiplin, untuk berlaku jujur, untuk berintegritas, serta menyambung tali silaturahim sesama muslim, bahkan terjadinya ukhuwah Islamiyah. Menunjukkan Islam kuat, besar, bersatu dan kokoh. Hadirin hafizakumullah, golongan yang mendapat naungan yang kedua, wasabun nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang takwa kepada Allah, bersumber dari didikan kedua orang tuanya ketika, terutama ibunya, ketika ia masih dalam kandungan. Ibunya selalu berdoa, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan sholatnya, meningkatkan baca Al-Quran. Di sisi lain bapaknya mencari rezeki yang halal dan thayyiban, sehingga ia berharap nantinya kelak anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Al-ummu madrasatul ula iza a'tattaha
a'datta sya'ban thayyiban a'raqi. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan masa depan anak dengan baik. Hadirin hafizakumullah, golongan yang mendapat naungan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu ma'allakun fil masajid. Seseorang pemuda yang hatinya terikat, bergantung kepada masjid. Kehadiran seorang muslim ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuktikan keimanannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izra'aitumur rajulu ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sesama muslim untuk berprasangka kepada saudara-saudara kita yang terbiasa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka kita saksikan bahwa ia benar-benar beriman. Golongan yang mendapat naungan yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang pemuda yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Mereka berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena kesalehan, bukan karena tertarik pada dunia atau hartanya. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai akhir hayatnya. Lalu golongan yang kelima yang mendapat naungan dari Allah, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu sang pemuda itu berkata, "Ini ahobullah, aku takut, benar-benar takut dengan Allah." Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Ini ahobullah, kata Nabi Yusuf, aku benar-benar takut dengan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, la haula an maksiatillah illa bi ismatihi wa la quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat dengan perlindungan Allah. Tidak ada kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Hadirin hafizakumullah, golongan yang keenam yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Boleh saja sedekah dengan terang-terangan, seperti membayar zakat, seperti memberikan nafkah kepada keluarga. Tadi laporan MC menyampaikan kepada kita semua bahwa Masjid Al-Insan punya pesantren Al-Insan yang membutuhkan dana operasional untuk kegiatan pesantren Al-Quran Masjid Al-Insan. Santri-santrinya banyak dari yatim dan duafa, maka didanai oleh masjid. Dan yang kedua,
masjid mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga untuk segera diselesaikan. Untuk itu kepada para hadirin sekalian, kiranya dapat menginfakkan sebagian harta, karena harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian harta ada milik orang lain, maka kita harus bersihkan. Dengan kita berinfak, kita dapat membersihkan dan mendapatkan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena dibatasinya waktu, 6 dari 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.